Hai, terima kasih sudah klik video ini. Dan teman-teman, kita akan bahas permainan ciamik dari Hoivan. Teman-teman, Hoivan menjadi yang terbaik di ajang turnamen Julius Baer Women's Speed Chess Championship. Di final dia berhadapan dengan pecatur kuat India, Harika Dronavali. Dan ini salah satu partai terbaiknya yang membuat Harika sebagai pemain hitam tidak bisa bergerak. Artinya ya kalau dalam bahasa catur nih, sukzuang teman-teman. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan ya ini permainan yang patut kita tiru, teman-teman. Bermain secara online ya. Sebelum itu, teman-teman, like dulu video ini, share, dan jangan lupa untuk subscribe channel RL Chess. Hoivan pegang buah putih, mainkan langkah E4, kemudian dijawab pembukaan Prancis, pertahanan Prancis oleh Harika Dronavali. Kalian bisa lihat elo ratingnya 2788 Hoivan, hitam 2781. Jadi setara ya. Kemudian putih D4, hitam D5, putih kuda C3, dan hitam kuda F6. Variasi klasikal dalam pembukaan French Defense atau Prancis. Hoivan mainkan langkah gajah ke petak G5, memberikan pin pada menteri. Kemudian hitam menjawab dengan langkah H6. Ya, sebenarnya ya, selain langkah H6, hitam juga bisa bermain dengan langkah gajah ke petak E7, juga bisa memukul pion di petak E4. Nah, tapi untuk kesempatan kali ini Harika bermain dengan langkah H6. Kemudian Hoivan makan kuda di petak F6, kemudian hitam menjawab kembali dengan menteri, makan gajah di petak F6. Wah, dapat pion di petak D5 ya, bisa benar teman-teman. Tapi Hoivan tidak mau mengambil pion di petak D5. Nah, sebenarnya apa yang akan terjadi? Apa yang akan dilakukan oleh hitam? Apabila putih pukul pion D5 sebenarnya unggul. Kemudian hitam akan pilih gajah ke petak B4. Nah, apabila memukul pion petak E6, hitam akan kembali memukul dengan menteri. Nah, sepertinya perkembangan yang cepat ya yang diinginkan oleh Harika Dronavali. Walaupun nggak jelas juga nih kalau teman-teman pegang buah putih berani nggak untuk mengambil kesempatan ini. Kalau saya rasa sih fine-fine aja ya. Nah, tapi Hoivan lebih pilih langkah posisional kuda F3. Kemudian Harika gajah ke petak B4. Dan Hoivan lanjutkan dengan E5, hitam mundur ke petak D8, putih menteri D2. Hitam dorong pion C5. Nah, ini ciri khas dalam pembukaan Prancis. Nyerangnya pion di petak D4. Putih A3, hitam menteri A5, memberikan pin balik. Gak bisa dimakan gajah karena benteng akan hilang. Putih mainkan langkah H4. Ya, jadi bodo amat dengan apa yang terjadi di sayap menteri. Malah Hoivan setup langkah serangan dari sayap raja H4. Apa tujuannya? Ya jelas banget, benteng H3 kemudian benteng G3. Nah, persiapan apabila hitam mainkan langkah rokade pendek. Tapi hitam mainkan langkah kuda C6, kemudian putih benteng H3, hitam mainkan langkah gajah D7. Ya, buat kalian yang bingung ya, kenapa nggak dimakan pion D4? Sebenarnya kan dapetin pion di petak E5 ya. Nah, maka putih akan mainkan dengan langkah kuda makan pion D4, kuda pukul pion petak E5, maka ada jawaban kuda B3 ya, atau gajah B5 terlebih dahulu skak. Kemudian gajah petak D7. Ya, kemudian bisa menteri E2. Dan sebenarnya ini juga unggul hitam ya, tapi kenapa lagi-lagi Harika Dronavali tidak memilih variasi ini? Sepertinya juga takut juga sih pastinya. Dan dia lebih pilih langkah gajah D7 normal ya. Kemudian putih benteng B1. Nah, sekarang udah nggak pin ya. Jadi hitam harus memukul kuda petak C3, makan lagi, dan kemudian makan pion D4, makan lagi, kemudian terjadi pertukaran menteri. Nah, setelah pertukaran menteri ini saya rasa jadi unggul putih nih karena ya nggak ada serangan lagi ya dari sisi hitam. Dan ya akhirnya memang Hoivan mulai menyerang dengan langkah benteng G3. Kemudian Harika G6, putih C3, hitam kuda 5, putih gajah D3, hitam benteng C8, putih mendobrak dengan langkah H5. Harika jelas menolak dengan langkah G5. Nah, sekarang kalau kalian jadi putih, gimana caranya kalian membuat posisi putih jadi bagus, teman-teman? Yap, Hoivan mainkan langkah kuda H2. Dia melihat ada kemungkinan kuda ke petak F6 dan H6 pion lemah. Hitam raja E7, putih kuda G4, kemudian hitam mainkan langkah gajah ke petak A4. Dengan tujuan kuda B3, putih mainkan langkah benteng F3. Kuda B3 tetap dimainkan. Dan Hoivan pukul kuda di petak B3, makan.
Nah, kalau secara evolution bar ini unggul hitam, tapi secara permainan ya manusia bukan engine ya teman-teman ya. Jadi sulit. Di sini benteng F6, kemudian hitam gajah C4, kemudian gajah C2, kemudian hitam gajah ke petak F1. Dan ya ini langkah yang kurang tepat ya sebenarnya gajah F1. Harusnya lebih tepat raja ke petak F8 untuk raja G7. Nah, dengan gajah F1 ini maka putih mainkan langkah G3, kemudian benteng ke petak F8, putih kuda pukul pion H6. Nah, lihat nih. Hitam gajah ke petak A3, putih gajah D3. Kemudian hitam A5, putih raja E3. Hitam mainkan gajah G2, putih F3. Hitam mainkan gajah 3, putih G4. Coba lihat teman-teman secara posisi. Hitam nggak bisa ngapa-ngapain. Bentengnya pergi, pion F7-nya jatuh. Kemudian bentengnya naik, ada gajah. Nah, rajanya geser mundur mungkin ya, ada kuda F7. Serba salah. Ya, kalau gajah G2 akan diancam raja F2, raja G3, gajahnya bisa mati. Akhirnya Harika Dronovali frustasi, dia mainkan langkah benteng C8. Dan kemudian benteng F7, raja E8 dan boom, gajah B5, raja D8, benteng D7, raja E8 dan boom, benteng H7. Kena benteng, Harika Dronovali menyerah. Itulah yang terjadi di game ini teman-teman. Dan akhirnya Ho Yifan memenangkan Julius Baer Women's Speed Chess Championship. Ya, dia masih yang terbaik di kategori wanita ya, walaupun sudah tidak menjadi juara dunia wanita lagi. Apa komentar kalian teman-teman? Yang pasti aku suka bagian dari putih mainkan langkah kritikal ya, yaitu Ho Yifan mulai setup pelan-pelan dengan kuda G4, kemudian F3, raja E3, dan kemudian G4. Serba salah buat hitam di sini. Nah, menurut kalian kesalahan hitam di mana teman-teman yang harus diperbaiki? Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. RL Chess saat ini sedang mengikuti kualifikasi PON. Jadi RL Chess jarang upload video dulu ya. Doakan RL Chess untuk bisa bermain di PON.